Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Zia Lukmanul Hakim. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Cikonde, Kabupaten Bandung Barat. Saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 2213855 dan nomor peserta PPG 20180030290. Pada saat ini saya akan membuat video layanan bimbingan kelompok dengan tema goal setting untuk keperluan uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai layanan bimbingan kelompok hari ini, silakan dari kalian ada yang mau memimpin nama? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya semua ya? Nah, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tema goal setting ya. Dimana kalian kan sekarang posisinya sudah kelas 12 ya. Jadi harus sudah mempunyai rencana atau planning untuk masa depan kalian. Apalagi dengan kondisi kalian tinggal beberapa bulan lagi ya bersekolah di SMA 1 Cikonde. Maka dari itu hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tema goal setting untuk kelas 12. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, saya mempunyai sebuah activity dengan petunjuk: dengarkan ucapannya, jangan lakukan gerakannya. Jadi, dengarkan ucapan saya, jangan lakukan gerakan saya. Ngerti ya? Saya akan coba sebutkan bagian tubuh. Jadi kalian laksanakan dulu tadi apa? Dengarkan ucapan saya, jangan lakukan gerakannya. Oke. Saya ingin kalian pegang hidung. Saya ingin kalian pegang bibir. Saya ingin kalian pegang kuping. Nah, masih salah tuh. Kuping mana kuping? Ya. Dengar lagi. Apa? Tujuannya apa? Dengar saya. Jangan lakukan gerakan saya. Nanti ya. Kalau lagi. Ya. Gitu ya. Jadi itu hanya pembukaan awal ya untuk kalian supaya merasakan itu di bimbingan kelompok kali ini. Jadi tujuan khusus dari bimbingan kali ini, bimbingan kelompok kali ini yaitu siswa mampu untuk merencanakan pilihan karirnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, kemudian yang kedua yaitu kalian mampu menyusun langkah-langkah dalam merencanakan karir yang diinginkan. Ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan atau kita akan melakukan tujuan khusus tadi ya. Jadi supaya kalian tidak
istilahnya setelah lulus dari sini itu tidak ngambang ya, tidak bingung apa yang akan dilakukan. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, saya akan mencoba membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Di sini kan ada 12 orang ya. Nah, nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Sebelum untuk menjadi 4 kelompok itu, silakan kalian berhitung dari mulai kanan sampai kiri. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang satu silakan dibuka di sini. Yang dua ini bagi nah. Ya, gitu ya. Jadi kita akan melakukan sebuah games ya, atau permainan yang dinamakan drawing games. Jadi nanti saya akan mencoba membagikan kertas HPS untuk masing-masing kelompok, kemudian masing-masing kelompok berdiskusi mengenai instruksi yang akan saya berikan di kertas ini. Jadi nanti kalian satu kelompok misalkan saya kasih satu kertas ini. Nah, nanti di dalam kertas ini akan ada petunjuk apa yang harus kalian gambar, gitu ya. Untuk menggambarnya kalian boleh menggunakan spidol yang ada di depan ya, silakan boleh bebas. Pertama mungkin diskusikan terlebih dahulu, kemudian konsepkan terlebih dahulu gambar yang akan kalian buat sesuai dengan petunjuk di kertas ini. Nah, kemudian terakhir mungkin kalian bisa menggambar menggunakan spidol ini ya. Spidolnya terbatas, jadi kalian harus bergiliran gitu ya. Nanti ya, gitu ya. Oke. Ya, tugas kalian berarti tadi apa? Untuk berdiskusi, kemudian menggambar. Nah, kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kalian dan kelompok kalian masing-masing, sehingga saya harap tidak ada yang pasif, semuanya aktif ya, aktif berdiskusi, aktif menggambar. Itu tidak harus bagus ya. Yang penting kalian maksimal dalam mengerjakan permainannya atau gamesnya ya. Itu. Gimana? Sudah siap? Siap. Tapi sebelum itu masih ada yang ingin tanyakan mengenai games ini? Ya, silakan ada yang bertanya. Oke, itu ya. Silakan masing-masing kelompok silakan untuk mengambil kertas atau saya akan bagikan saja ya kertas HPS-nya. Oke. Nah, instruksinya akan saya berikan juga ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, ini coba, ini udah berubah. Nah, silakan ya Pak. Ingat, ini hanya boleh kalian diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing ya. Kemudian tugasnya jangan sampai anggota kelompok lain tahu ya. Jadi kalian harus menjaga kerahasiaan dari apa yang akan kalian gambar. Nanti ya semua ya. Oke.
Gimana rasanya dikasih instruksi seperti yang ada di situ di kelas? Bingung. Terus selain bingung, diskusi berjalan lancar kan? Berjalan. Kemudian itu maksudnya apa? Belajar sama yang berurusan. Oke, saya ambil ya. Kelompok 2, bagaimana? Apakah apa yang dirasakan setelah mengerjakan instruksi yang ada di kertas ini? Tapi kalau untuk konsep udah ada. Udah ada. Oke. Sip. Untuk kelompok 3, Cukup menantang hasilkan seperti ini karena tidak dibalik ini petunjuk kita harus bekerja keras memikirkan konsep dan mengembangkan logika. oke. Ya. Kemudian kelompok 4 sama ya. Gimana maksudnya sama itu? Apakah instruksinya Ya tidak mudah, kalau mudah karena sering digambar. oke? Kemudian instruksinya seperti apa? Mudah, sulit? Mudah. Mudah ya. Dari keempat kelompok tadi ada kelompok yang diberi instruksinya hanya satu kata saja. Ada juga yang lengkap, sangat lengkap sampai detail-detail ya. Itu kelompok 1 tadi apa intinya? Gambar lah. Gambar lah. Kira-kira menurut kalian bingung nggak? Ya. Berarti apabila instruksinya hanya seperti itu, membuat kalian bertanya-tanya ya, apa yang harus digambar? Untuk kelompok 2 gimana? Pemandangan. Menggambar pemandangan. Kira-kira sudah detail belum itu? Pemandangan kan abstrak ya. Maksudnya apa? Kalian sudah terbayang langsung gitu. Pemandangan itu kan banyak, ada pemandangan kota, pemandangan gedung, pemandangan apa? Gitu ya. Gitu. Kemudian yang kelompok 3 tadi apa? Gambar pemandangan indah. Nah, apakah ini sudah cukup jelas? Tapi masih bingung karena pemandangan seperti apa yang dimaksud. Nah, kan karena indah itu abstrak ya. Nah, untuk kelompok 4 apa? Gambarlah pemandangan air, sawah, gunung, rumah, sawah, sungai. Nah, ya. Berarti untuk kelompok 4 itu instruksinya sangat detail ya, sangat jelas, sangat detail apa yang harus digambar, kemudian apa yang harus dituangkan ke dalam gambar yang harus dituangkan ke dalam VS gitu ya. Itu memudahkan kita. Nah, sangat memudahkan dibanding dengan yang instruksi gambarlah ya. Oke. Itu ya, berarti tadi kalian sudah dapat intinya ya dari apa yang bisa kita sampaikan mengenai kan tadi sudah saya bagikan ya kertasnya. Kalian kemudian perhatikan ke depan. Ada beberapa yang harus saya sampaikan mengenai perencanaan karir melalui teknik goal, set, plan, and action. Goal, step, plan, action atau GSPA. Nah, ini di dalam sebuah penelitian 100 orang anak muda ditanya tentang tujuan hidup mereka. Belasan tahun kemudian tujuan tersebut jadi penentu kehidupan mereka. Orang yang memiliki tujuan yang jelas serta menuliskan tujuannya terbukti menjadi orang yang sukses. Banyak contohnya ya. Misalkan Bill Gates, dia menjadi pelopor dari software Microsoft ya. Jadi dari awal tujuannya sudah jelas. Itu bukan yang misalkan abstrak gitu ya. Jadi jelas dituliskan targetnya kapan gitu. Supaya kalian ketika di jalan melakukan langkah-langkah yang untuk misalkan lebih sukses itu tidak tidak bingung. Seperti tadi diinstruksikan gambarlah. Itu kan
membuat orang tua bangga. Bangga itu apa? Apa yang akan kalian lakukan? Rencana apa yang akan kalian lakukan? Langkah apa yang akan kalian lakukan? Gitu ya. Jadi harus spesifik. Bisa dibandingkan dengan tadi gambarlah dan juga gambarlah pemandangan indah dengan ada sungai, gunung, awan, sawah, rumah, dan jalan raya. Beda kan ya? Jelasan mana coba? Jelasan yang tadi itu. Nah, itu nyambung ke GSPA ini. Jadi tadi ya, dari 100 orang anak muda ditanya tentang tujuan hidup. Nah, itu akan terlihat belasan tahun kemudian. Jadi kalau kalian ditanya tujuan hidup, bukan sekarang kelihatannya, tapi nanti 10, 11, 15 tahun kemudian. Kita lanjut ke bawahnya 60 orang yang tidak memiliki tujuan jelas belasan tahun kemudian hidupnya menjadi tidak jelas. Benar nggak menurut kalian? Banyak contohnya? Banyak. Tuh. Karena gini, maksud tujuan jelas itu seperti saya tanya tadi, kalian sudah melakukan apa? Kan masih ada teman-teman kalian yang misalkan nggak tahu, masih bingung gitu ya mau ngapain, mau kuliah, kerja atau wirausaha. Nah, jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian 30 orang memiliki tujuan, tetapi tidak menuliskannya. Belasan tahun kemudian mereka menjadi orang biasa saja. Itu ya. Kemudian ada lagi nih, 10 orang memiliki tujuan jelas dan dituliskan. Belasan tahun kemudian mereka menjadi orang yang sukses. Nah, itu fungsinya dari GSPA apa tadi? Itu berarti GSPA ini menentukan kalian masuk di sini 10 orang, di 10 orang itu, ya. Nah, ini contohnya goal, step, plan, and action. Goal itu tujuan, ya, tujuan atau mimpi yang ditulis dengan detail waktunya. Itu yang dimaksud dengan goal. Jadi mimpi yang kalian misalkan, saya ingin menjadi dokter nih, tulis dengan detail waktunya apa. Ya, kalian harus menjadi dokter. Misalkan kalian target nih, saya lulus dari sini 4 tahun kemudian ingin sudah jadi dokter. Berarti itu sudah jelas ya apa yang harus kalian lakukan. Kemudian tujuan tadi atau goal tadi diturunkan menjadi langkah-langkah atau step yang juga detail, ya, tidak mengawang-awang atau tidak abstrak. Kemudian turun lagi ke plan. Plan itu merupakan langkah yang dibuat sesuai jadwal yang detail. Ya, jadi planning itu misalkan dalam 4 tahun tadi ya, saya ingin menjadi dokter misalkan. Nah, langkah-langkahnya kalian buat jadwalnya nih. Tahun pertama target saya ini, tahun kedua target saya ini, tahun ketiga target saya ini, hingga tahun keempat gitu. Nah, turun lagi menjadi action. Rencana yang tadi kalian buat itu hanya tinggal rencana jika tidak disertai dengan aksi ya. Jika kamu nggak hayu-hayu tapi ya, H2C hayu-hayu tapi nah, itu untuk konsep GS atau set plan action. Nah, saya akan bagikan lagi sebuah kertas yang harus kalian pahami juga. Yang kelompok dengan 1 silakan dibaca dan saya akan coba jelaskan ya. Nah, kalau tadi itu namanya GSPA. Kalau ini namanya rumus SMART. Tadi kan dibilang harus ada goal ya, atau tujuan. Nah, dilihatnya dari mana tujuannya bisa kalian tentukan.
tujuan kalian bisa kalian tentukan. Dilihat dari mana? Dari rumus ini. Ya, SMART atau yang pertama itu spesifik. Tadi saya bilang apa? Tujuan itu harus spesifik. Nah, harus spesifik sehingga otak kita bisa menangkap pesan yang jelas dari target yang ingin dikejar. Jangan terlalu global sehingga kabur atau abstrak ya. Misalkan itu ada, saya ingin menjadi dokter gigi yang sukses. Itu contoh yang spesifik. Sedangkan yang global itu atau yang abstrak, saya ingin jadi orang yang berguna. Seperti tadi saya bilang apa? Saya ingin membanggakan orang tua. Nah itu global, tidak spesifik. Jadi harus kalian spesifikkan. Misalkan tadi dokter juga masih belum spesifik ya. Mau dokter apa? Kalau misalkan arsitek gedung apa? Ya, kan banyak tuh. Arsitek gedung sekolah, arsitek taman, arsitek mall, arsitek gedung-gedung besar lainnya ya. Itu contoh saja. Nah, itu untuk spesifik. Nah, yang kedua adalah measurable. Ini bisa diukur dengan ukuran yang jelas. Contoh, saya ingin memberangkatkan orang tua saya naik haji. Kemudian yang kalau tidak bisa diukur itu, saya ingin membahagiakan dan berbakti kepada orang tua. Ya, itu dua pernyataan yang berbeda ya. Gitu, kalau saya ingin memberangkatkan orang tua saya naik haji mah udah jelas, saya biayanya berapa, jadwal berangkatnya kapan, ya. Berbeda dengan saya ingin membahagiakan dan berbakti kepada orang tua, itu kan bisa dilakukan seumur hidup ya. Ya, itu jadi itu global ya, atau tidak bisa diukur gitu. Nah, kemudian ada lagi achievable, sesuatu yang bisa diraih, jangan sampai tidak realistis sehingga kita nanti putus asa karena tidak mungkin mencapainya. Tapi jangan juga terlalu rendah sehingga tidak menentang. Nah, contoh yang achievable, misalkan saya ingin jadi wali kota. Kemudian yang tidak achievable itu seperti ingin jadi presiden Amerika atau ingin jadi RT. Kenapa tidak achievable? Ya, ingin jadi presiden Amerika, sekarangnya kalian presiden sekarangnya warga negara Indonesia ya. Yang jelas yang bisa jadi presiden Amerika itu warga negara Amerika. Gitu. Kemudian ada yang tadi kan kalau ketinggian ya, ada yang rendah juga, saya ingin jadi ketua RT misalkan. Bukan berarti merendahkan profesi ketua RT ya, tapi istilahnya itu bukan sebuah tantangan gitu. Siapapun di lingkungan manapun gitu ya bisa mencalonkan jadi ketua RT. Tapi kalau misalkan tadi seperti ingin menjadi wali kota, itu kan hanya orang-orang tertentu dan terpilih ya. Itu yang bisa mewujudkannya seperti itu. Nah, ini ada smart R, relevan. Relevan itu harus sinkron dengan potensi dan kekuatan kita. Jangan buang-buang waktu mencapai sesuatu yang orang lain capai, tapi sebetulnya tidak cocok untuk kita. Contoh relevan, saya ingin jadi pelukis karena saya sangat suka menggambar. Kemudian tidak relevan, saya ingin jadi ahli kimia meski tidak suka kimia. Nah, ini apa contohnya? Seperti kalian istilahnya nanti kuliah ya, memilih jurusan itu harus relevan dengan apa yang kalian sukai ya, apa yang kalian inginkan, sehingga kalian bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian putuskan gitu ya. Seperti tadi ya, misalkan saya ingin jadi guru BK karena saya sangat suka mendengar curhatan orang lain, misalkan seperti itu salah satu. Kemudian saya ingin jadi guru sosiologi karena ya saya suka sosiologi, bukan karena saya terpaksa ya itu. Jadi harus relevan. Nah, ada yang terakhir itu dari smart tag ya, timing. Harus jelas batasan waktu
kapan target itu harus diraih, bagaimana jadwal dan tahapan untuk meraihnya. Timely misalnya usia 20 tahun saya sudah bekerja, usia 25 tahun menikah dan seterusnya. Kalau tidak timely itu, kalau nanti sudah sukses saya akan menikah. Coba dari dua pernyataan itu mana yang apakah sangat berbeda atau sama? Beda ya. Itu kalau timely berarti tadi apa? Sudah jelas. Misalkan saya ingin kuliah maksimal di umur 20 misalnya. Berarti lewat umur 20 kalian kalau misalkan tidak tercapai kuliah tersebut, kalian akan menyerah kemudian bekerja. Mungkin seperti itu realnya gitu ya. Gitu. Jadi smart ini istilahnya harus kalian kuasai. Kenapa? Karena ya tanpa tadi GSPA ya, goals, set, plan, dan action. Nah, menentukan goalnya itu harus pakai rumus SMART ya, supaya goalnya itu sesuai dengan menjadi potensi atau minat bakat kalian. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya silakan, ini yang ada LKPD yang harus kalian isi atau lembar kerja siswa ya, LKPD LKS yang harus kalian isi mengenai GSPA dan juga SMART gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke lembar kerja, ada yang ingin ditanyakan mengenai konsep GSPA dan SMART ini? Silakan. Apakah sudah mengerti? Ya, silakan. Jadi lembar kerja ini harus pakai isi ya. 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 Ini seperti tadi. So, goal itu mimpi yang ditulis dengan detail, waktunya juga disebutkan. Seperti dua Ya. Keempat, tanpa hari kuliah. Kelima,
masuk ke dalam ini. Ya, oke. Untuk mengefektifkan waktu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita langsung ke tahap refleksi. Ada beberapa pertanyaan yang akan coba ditanyakan oleh saya kepada kalian ya. Mungkin setiap siswa akan membagi menjawab, jadi dipersiapkan. Nah, yang pertama, apakah siswa mampu membuat perencanaan karir atau apakah kalian sudah mampu sekarang membuat perencanaan karir? Ya. Ya. Karena tadi sudah mencoba untuk menerapkan GSPA. Kemudian yang kedua, apakah kalian mampu mencari informasi mengenai karir yang dipilih? Mampu. Ya, sambil tadi mengerjakan itu, kalian juga mencari informasi ya mengenai apa yang sudah kalian isi tadi. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kalian mampu memulai informasi yang ditemukan untuk diterapkan dalam langkah-langkah perencanaan karir? Mampu. Ya, itu meskipun misalkan masih belum sesuai atau masih belum maksimal. Kemudian yang keempat, apa yang kalian rasakan saat melakukan diskusi? Siapa yang mau menjawab? Kelompok satu coba siapa? Apa yang kamu rasakan saat melaksanakan diskusi tadi? Waktu bekerja sama, rasanya beberapa pemikiran yang diskusikan. Terus jadi kita bisa wawasan kita lebih luas karena banyaknya informasi dari beberapa pihak dan bisa melatih. Oke, jadi tadi senang ya, seru ya. Oke. Untuk kemudian lanjut, kenapa ya kamu tadi sampai bisa dalam membuat GSPA kamu, apa alasannya? Karena sudah tergambarkan dari waktu kita tentang apa yang saya harus lakukan dan mencari informasi tentang berbagai teknik angkatan yang ada di Indonesia. Tuh. Apa yang membuat kamu mampu untuk mencari informasi tentang karir yang dipilih kamu tadi? Ya, karena informasi yang saya cari itu Oke, bagus ya. Kemudian selanjutnya, apa yang membuat kamu mampu untuk menerapkan informasi yang didapat dalam langkah-langkah perencanaan karir? Atau tadi itu apa? Step dan plan ya. Itu Karena saya mengerti GSPA yaitu goal, step, plan, and action. setelah tadi ya kalian sudah membuat tugas di LKS. Saya ingin tanya balik, apa rencana kalian terkait goal setting yang sudah kalian buat tadi? Saya akan melakukannya secepat mungkin karena itu sangat penting buat manusia ini. Oke, pertanyaan ke-9 itu kapan pembuatan goal setting yang sesuai konsep GSPA itu akan dimulai? mungkin dimulai dari sofa karena hari ini hanya sebagai minggu saja dan saya belum menerapkan GSPA ini karena terlalu juga untuk membuat. Siap. Oke, bagus ya. Kemudian yang terakhir,
Langkah apa yang akan kalian lakukan untuk merencanakan goal setting? Yang pertama tadi apa? Mencari informasi, Yang kedua, membuat langkah dari membuat perencanaan. Ya. Goal setting yang sudah kalian buat tadi, silahkan kalian jabarkan kembali setelah pertemuan ini. Kalau bisa sampai ditulis kemudian dipajang di kamar. Jadi kalian tidak lupa dengan tujuan kalian. Oke. Nah, kemudian siapa yang ingin mengutarakan kesimpulan dari pertemuan hari ini? Saya. Ya, silakan juga ke depan. Oke. Ya, jadi menurut Yoga, kesimpulan apa yang didapat dari pertemuan kita kali ini? Kesimpulannya guys, kayak ini sangat penting untuk kita dalam menerapkan langkah-langkah yang akan kita buat untuk aksi yang akan kita laksanakan. Ya, khususnya silakan menurut Yoga. Ya, pertemuan hari ini mungkin sudah dicukupkan ya. Saya juga cukup puas mengenai apa yang sudah kalian kerjakan, lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Mungkin akan ada banyak pertanyaan ke depannya. Silahkan apabila ada yang masih belum mengerti atau ada yang masih belum istilahnya belum terlalu paham mengenai bagaimana merencanakan karir, saya tunggu di ruang PK untuk melakukan konsultasi baik itu mengenai jurusan ataupun tujuan bidik nanti yang akan kalian tuju. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, ada evaluasi yang harus kalian isi ya. Sebentar akan saya berikan. Ya. Nah, jadi ada yang harus kalian isi yaitu evaluasi hasil. Coba dilihat di halaman ketiga. Nah, itu silakan kalian isi dan nanti dikumpulkan dikumpulkan ke ruang PK ya. Sekian mungkin dari saya. Silakan ada yang ingin memimpin doa sebelum kita mengakhiri. Ya, silakan Om. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah mau antusias, kemudian aktif melakukan diskusi di kelompok hari ini. Saya harap kedepannya konsep kalian sudah menjadi jelas dan kita bertemu di ruang BK. Tinggal menetapkan rencana yang bisa kalian buat, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.